Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amara Sabinaya dari kelas 12 MIPA 8 nomor presensi 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map materi mutasi yang telah saya buat. Materi hari ini tentang mutasi adalah yang pertama tentang penyebab adanya mutasi. Yang kedua adalah macam-macam mutasi berdasarkan sel yang mengalami mutasi, proses kejadian, dan juga bagian yang mengalami mutasi. Dan yang terakhir adalah contoh dari kejadian mutasi. Mutasi berasal dari kata mutatus yang artinya perubahan. Apa yang berubah? Yaitu perubahan tentang susunan biokimia gen yang bisa terdiri atas DNA ataupun kromosom. Apabila materi genetik berubah, maka akan menyebabkan genotip berubah. Bila genotip berubah, maka fenotipnya juga ikut berubah. Sebelum kita masuk ke subbab-subbab materi yang ada, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan mutasi. Yang pertama adalah mutan. Mutan adalah individu yang mengalami mutasi. Yang kedua adalah mutagen. Mutagen adalah penyebab mutasi. Dan yang ketiga adalah mutagenesis, di mana itu adalah peristiwa terjadinya mutasi. Subbab yang pertama adalah penyebab terjadinya mutasi. Mutasi dapat disebabkan oleh bahan-bahan seperti berikut. Yang pertama, zat kimia. Zat kimia yang bisa menyebabkan mutasi ada asam nitrat, benziprena, kolkisin, atau dikitonin. Yang kedua, bahan fisika. Bahan fisika yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi adalah sinar X, sinar ultraviolet, dan sinar Röntgen. Dan yang terakhir, yaitu virus dan bakteri yang termasuk dalam bahan biologi juga bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Di samping bahan-bahan ini, mutasi juga bisa terjadi akibat gagal berpisah saat pembentukan gamet. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi dibagi menjadi 3, yaitu sel yang mengalami mutasi, proses kejadian, dan bagian yang mengalami. Berdasarkan sel yang mengalami mutasi, mutasi bisa dibagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik terjadi pada sel tubuh dan tidak diwariskan, sedangkan mutasi germinal terjadi pada sel kelamin, sehingga diwariskan. Yang kedua, macam-macam mutasi berdasarkan proses kejadiannya. Yang pertama adalah mutasi alami. Mutasi alami terjadi secara spontan dan biasanya ditunjukkan dengan contoh pada pembelahan meiosis. Yang kedua, mutasi buatan. Mutasi buatan sengaja dibuat dan merupakan hasil usaha manusia dan biasanya bertujuan untuk pengetahuan seperti kesehatan dan di bidang kedokteran. Macam-macam mutasi berdasarkan bagian yang mengalami dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mutasi gen atau disebut juga mutasi titik atau mutasi noktah. Yang kedua ada mutasi kromosom yang disebut juga mutasi besar atau mutasi gross. Mutasi gen atau mutasi noktah adalah mutasi yang mengalami perubahan di mana yang berubah itu adalah materi yang ada di dalam gen. Sehingga materi yang ada di dalam gen adalah nukleotida atau basa nitrogen. Sehingga dapat dikatakan mutasi gen adalah perubahan basa nukleotida. Sedangkan mutasi kromosom adalah mutasi yang mengalami perubahan
di mana yang berubah itu adalah materi yang ada di dalam kromosom, yang tak lain adalah gen. Mutasi gen meliputi dua. Yang pertama adalah mutasi pergantian nukleotida atau substitusi, dan yang kedua mutasi pergeseran kerangka. Mutasi substitusi yaitu adalah mutasi gen yang mengarah ke perubahan kode genetik. Bisa terjadi di DNA atau kodogen dan juga bisa terjadi pada triplet codon pada RNA messenger. Efek yang muncul dari mutasi substitusi adalah membawa kesalahan terbentuknya asam amino. Akibat salah terbentuk asam amino tentu akan membawa dampak ke kesalahan terbentuknya protein. Kalau proteinnya salah, maka enzim yang terbentuk juga ikut salah, sehingga dipastikan akan terjadi mutasi. Substitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transisi. Transisi adalah pergantian basa nitrogen oleh basa nitrogen yang sejenis, sehingga purin diganti dengan basa purin, basa pirimidin juga diganti dengan basa pirimidin. Mari kita lihat contoh yang purin diganti basa purin terlebih dahulu. Ada urutan T, A, G, C. Ketika mengalami mutasi akan berubah menjadi T, G, A, C. Karena basa adenin yang ada di nomor 2 berubah menjadi basa guanin di mutasi. Adenin dan guanin adalah sama-sama basa purin. Kemudian untuk contoh yang pirimidin diganti dengan pirimidin ada G, C, T, A bermutasi menjadi G, T, C, A, di mana basa sitosin yang nomor 2 berubah menjadi basa timin ketika mengalami mutasi. Mutasi substitusi jenis kedua adalah transversi. Transversi merupakan pergantian basa nitrogen oleh basa nitrogen yang tidak sejenis, di mana purin dapat berubah menjadi pirimidin dan sebaliknya pirimidin dapat berubah menjadi purin. Contohnya adalah AGT bermutasi berubah menjadi AGA, di mana basa timin pada sebelum mutasi berubah menjadi basa adenin yang telah bermutasi. Basa purin berubah menjadi, basa pirimidin berubah menjadi basa purin. Yang kedua, mutasi gen pergeseran kerangka dibagi juga menjadi dua, yaitu insersi dan delesi. Yang pertama adalah insersi. Insersi adalah peristiwa penambahan pasangan basa ataupun juga peristiwa penyisipan. Seperti yang terlihat pada contoh. Yang pertama ada C, G, T, A, G, di mana dikodekan menjadi G, C, A, T, T, C. Ketika mengalami peristiwa insersi, ada pasangan basa nukleotida yang akan tersisip atau ditambahkan. Jadi, pasangan basa G dan C ini masuk ke urutan yang ketiga, sehingga urutannya akan berubah menjadi C, G, G, T, A, G. Tentu hal ini akan mempengaruhi pengkodean asam amino pada saat diterjemahkan. Yang kedua ada delesi. Kebalikan dari insersi, delesi adalah pengurangan atau penghilangan pasangan basa nukleotida. Seperti yang terlihat pada contoh, ada C, G, T, A, G. Pasangan basa nukleotida G dan C pada nomor 2 dan pasangan adenin dan timin pada nomor 5 akan hilang, sehingga hasil mutasinya menjadi CTAG. Tentu ini juga akan mempengaruhi urutan asam amino yang akan diterjemahkan. Jenis mutasi yang kedua berdasarkan bagian yang mengalami, yaitu mutasi kromosom dibagi menjadi dua lagi.
Yang pertama yaitu berdasarkan perubahan struktur kromosom atau disebut juga aberasi, dan juga perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur atau aberasi pada mutasi kromosom dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu delesi atau defisiensi, yaitu hilangnya sebagian kromosom karena beberapa faktor. Yang pertama adanya patahan, yang kedua akibat kegagalan ketika bertranslokasi, ataupun juga yang ketiga adalah tidak kembali menyambungnya bagian kromosom setelah kromosom putus atau patah. Yang kedua adalah inversi. Inversi adalah perubahan urutan gen dalam kromosom. Inversi juga bisa dimaksudkan sebagai penyusunan kembali materi genetik kromosom, tetapi terbalik atau berantakan dari susunan sebelumnya. Inversi bisa dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu parasentris, di mana perubahan urutan gen terjadi pada satu lengan saja. Jadi misalnya di sini ABC adalah satu lengan. Kemudian perubahan urutan gennya yang awalnya ABC berubah menjadi ACB, sehingga terjadi hanya pada satu lengan ABC saja. Yang kedua ada perisentris, di mana perubahan urutan gen melewati sentromer. Yang di tengah kecil ini adalah sentromer ya. Sehingga yang harusnya urutannya A, B, C, D, E, F akan berubah menjadi A, B, D, C, E, F karena C berubah urutannya dengan D. Yang ketiga ada duplikasi. Duplikasi adalah mutasi kromosom di mana sebagian dari kromosom mengalami penggandaan, sehingga kromosom mendapatkan materi genetik tambahan. Seperti yang bisa dilihat di contoh, yang harusnya awalnya adalah A, B, C, D, E, F akan berubah menjadi A, B, A, B, C, D, E, F karena AB mengalami duplikasi menjadi AB, AB. Yang keempat ada translokasi. Translokasi merupakan terjadinya penambahan patahan kromosom pada kromosom bukan homolognya, atau tersusunnya kembali kromosom dari susunan sebelumnya. Seperti yang ada di contoh, terdapat dua kromosom, yaitu A, B, C, D, E, F, dan KLM, NOP, di mana berubah menjadi KLM, D, E, F, dan ABC, NOP. Karena susunan ABC yang awalnya ada di kromosom pertama berpindah ke kromosom kedua. Begitu juga sebaliknya. Susunan KLM yang ada di kromosom 2 berpindah ke kromosom 1 menjadi KLM DEF. Translokasi ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu translokasi respirok atau katenasi, di mana translokasi respirok ini susunannya akan membentuk sebuah bentuk. Di sini ada belah ketupat. Dan translokasi jenis yang lain ada juga translokasi Robertsonian. Mutasi kromosom juga bisa terjadi karena perubahan jumlah kromosom, di mana terbagi lagi menjadi dua, yaitu anesomi dan euploidi. Anesomi adalah perubahan penggandaan kromosom, sedangkan euploidi merupakan perubahan set kromosom. Anesomi adalah kondisi abnormal pada jumlah kromosom, baik kelebihan maupun kekurangan. Misalnya, manusia memiliki 46 kromosom. Ketika dia hanya memiliki 45 kromosom, kejadian tersebut dinamakan monosomi dengan rumus 2n-1. Yang kedua, apabila dia memiliki 47 kromosom, maka
dia dinamakan trisomi dengan rumus 2n plus 1. Dan yang ketiga, ketika dia memiliki 48 kromosom, maka disebut juga tetrasomi dengan rumus 2n plus 2. Selain itu juga ada disomi, di mana disomi terdapat 2 kromosom. Pada manusia yang merupakan organisme diploid, kondisi ini adalah termasuk keadaan normal. Tetapi bagi organisme yang seharusnya memiliki 3 kromosom dan hanya memiliki 2 kromosom, maka organisme tersebut mengalami aneosomi. Pentasomi adalah keadaan di mana terdapat 5 kromosom. Pentasomi juga dapat terjadi pada kromosom seks. Mutasi kromosom perubahan jumlah yang kedua adalah euploidi, di mana euploidi bisa terjadi karena jumlah set kromosomnya menjadi bertambah atau berkurang pada semua setnya, meliputi monoploid atau haploid yaitu N, diploid atau 2N, triploid adalah 3N, dan tetraploid adalah 4N. Ini disebut juga poliploidi. Ada tambahan yaitu aneuploidi, dibagi menjadi 2 yaitu allopolyploidi dan autopolyploidi. Allopolyploidi adalah keadaan di mana N-nya mengganda sendiri karena kesalahan meiosis. Sedangkan autopolyploidi adalah terjadi karena perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya. Penyebab dari anesomi adalah anafase lag atau peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindel ke sentromer atau non-disjunction atau gagal berpisah. Anesomi pada manusia yang telah saya sebutkan tadi dapat menyebabkan sindrom-sindrom yang akan saya sebutkan selanjutnya. Contoh-contoh mutasi pada manusia akibat aneosomi. Yang pertama adalah sindrom Turner dengan formula kromosom 22A plus X saja. Jumlah kromosomnya berjumlah 45 karena kehilangan 1 kromosom kelamin. Penderita sindrom Turner berjenis kelamin wanita, namun ovumnya tidak berkembang atau ovarikular dysgenesis. Yang kedua ada sindrom Klinefelter, di mana memiliki formula kromosom 22AA plus XXY. Pada sindrom ini mengalami trisomi pada kromosom gonosom. Penderita sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki, tapi testisnya tidak berkembang atau testicular dysgenesis, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau keadaan aspermia dan mandul atau gineikomastis. Yang ketiga ada sindrom Down. Sindrom Down mempunyai formula kromosom 45A plus XX atau 45A plus XY, di mana ini adalah keadaan trisomik pada autosom. Mempunyai ciri mata sipit, terdapat lipatan kulit di atas kelopak mata, kakinya pendek, dan mengalami keterbelakangan mental atau idiot. Sindrom yang lain ada sindrom Jacobs, sindrom Patau, dan sindrom Edward.